Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin kita banyak mengalami penderitaan di mana tidak mempunyai kemampuan dan kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas hidup. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki kejernihan dalam menyikapi keadaan yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami agar hati dan pikiran kami bisa memiliki satu kejernihan ketika firman Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu lewat renungan hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengubahkan hati dan pikiran kami sehingga kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang terus senantiasa tunduk dan taat akan Engkau Tuhan. Melalui firman inilah yang membentuk kehidupan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang memiliki pikiran, hati yang senantiasa tunduk dan taat akan kebenaran-Mu sehingga apapun yang terjadi tidak membuat kami berkeluh kesah, melainkan kami tetap bersyukur karena Engkau sedang menjadikan sesuatu dalam kehidupan kami yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kejernihan berpikir tentang kemiskinan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 3. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kekasih Kristus, menurut statistik terbaru, lebih dari 840 juta orang di seluruh dunia menderita kekurangan gizi kronis. Setiap hari, 26.000 balita meninggal akibat dari kelaparan, berbagai penyakit, dan kemiskinan. Seseorang yang hidupnya dalam situasi kemiskinan tidak mempunyai kemampuan untuk menikmati kesejahteraan secara ekonomis dan sosial, sehingga ia mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup sebagaimana yang seharusnya. Bila kita perhatikan antara kesejahteraan hidup dengan kualitas hidup memiliki hubungan yang erat, di mana seseorang disebut sejahtera apabila mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Makna kesejahteraan bukan sekedar sejahtera secara keuangan saja, tetapi juga secara sosial, kesehatan, dan tingkat pendidikan serta makna hidup. Itulah sebabnya kualitas hidup manusia mencakup keseluruhan aspek, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan makna hidup. Salah satu faktor yang tidak dapat disangkal untuk mencapai kesejahteraan hidup adalah faktor ekonomi. Salah satu faktor pengentasan kemiskinan adalah perlunya peningkatan kemampuan dalam keuangan yang didukung oleh keahlian, pendidikan, pelatihan, cara pandang, mentalitas, dan spiritualitas atau kerohanian serta iman. Jadi, berbicara kemiskinan dalam hidup manusia, khususnya bagi kita sebagai anak Tuhan, kita harus dapat memandangnya secara menyeluruh. Ya, seharusnya demikian. Karena kita dalam memandangnya harus secara kesatuan sehingga dapat menghasilkan kesamaan kualitas baik secara rohani dan jasmani. Bila demikian, kita dalam menyorotinya harus memiliki kejernihan berpikir tentang kemiskinan. Dalam Alkitab, kemiskinan itu tidak dianggap sebagai kehendak Allah. Justru Allah menaruh perhatian yang khusus terhadap kemiskinan, yaitu kepada orang miskin dan orang yang lemah. Dalam Imamat 19 ayat 10 mengatakan, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian juga dalam Imamat 2 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan di penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dari ayat ini, Tuhan ingin membuat suatu sistem sosial yang seimbang, di mana orang miskin akan memiliki jaminan untuk mendapatkan makanan melalui orang yang mempunyai lebih. Kekasih, inilah cara pandang Tuhan.
Untuk itu hendaknya kita memiliki kejernihan berpikir tentang kemiskinan, karena kemiskinan tidak didatangkan oleh nasib atau kehendak Allah, tetapi dikarenakan perbuatan-perbuatan manusia. Kita sebagai orang Kristen hendaknya melihat kemiskinan tersebut dari segi materi dan juga dari segi rohani. Berbicara tentang kemiskinan sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus menurut Rabi Jonathan Schack. Saat Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan dengan apa yang diucapkannya, ia menunjukkan keyahudiannya. Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan menggunakan istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam mengajar yang telah dikenal oleh masyarakat Yahudi, yaitu di saat mereka beribadah, mereka menempatkan diri menjadi sebagai orang miskin di hadapan Allah. Filosofi inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus saat ia berkhotbah di bukit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini di hadapan masyarakat yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbahnya, melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan penghubung yang sangat cocok dengan tradisi ibadah mereka, bahwa umat Allah memang selayaknya disebut sebagai seorang yang miskin di hadapan Allah. Bahwa tradisi doa semacam ini sudah menjadi kebiasaan dari orang-orang yang mendengarkan ucapan Tuhan Yesus waktu itu, bahwa keadaan mereka adalah orang-orang yang miskin di dalam roh, yang senantiasa bergantung kepada kemurahan Allah saja. Karena sebenarnya banyak orang tidak memiliki kebahagiaan yang sejati, sehingga apapun yang mereka usahakan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya, mereka tetap tidak mendapatkannya. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hanya ada yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kemiskinan itu bukan alasan untuk tidak bisa menikmati kebahagiaan. Justru dalam kemiskinan itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kekasih Kristus, mari kita lihat contoh tentang peristiwa janda di Sarfat. Walau janda tersebut terjerat oleh situasi kemiskinan, secara nyata nuraninya tidak menjadi lemah. Sebaliknya, kepeduliannya terhadap orang lain, yaitu Nabi Elia, tetap menjadi hal yang utama. Melalui milik kepunyaannya yang jauh dari cukup, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, ia membuatkan roti terlebih dahulu untuk orang lain. Kemiskinan secara nyata tidak meniadakan dasar sifat kemanusiaannya, yaitu mendahulukan keselamatan orang lain walau ia dan keluarga sedang bertaruh dengan maut, yaitu kelaparan sedang terjadi. Dalam konteks ini, yang seharusnya dibutuhkan oleh janda di Sarfat adalah bantuan dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi janda miskin ini justru memberi bantuan dengan penuh kasih kepada Nabi Elia. Hal tersebut dilakukan oleh janda di Sarfat adalah tindakan yang menyatakan kemurahan dan kepedulian yang tulus kepada Nabi Elia. Dengan tindakan tersebut justru tidak membuat janda di Sarfat ini menjadi semakin miskin, melainkan sebaliknya, Allah menyatakan pemeliharaannya secara ajaib. Janda di Sarfat dan anaknya itu tetap terpelihara selama musim kering di mana tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan lamanya. Jadi, bahaya kemiskinan terbesar bukanlah karena ekonomi yang minim, tetapi miskinnya nilai-nilai spiritualitas atau batinia dan budaya luhur, sehingga kehilangan aspek kepedulian, kemurahan, kasih, dan hati nurani. Di sini kita diajar untuk memiliki kejernihan berpikir tentang kemiskinan. Mungkin melalui perekonomian apa yang sedang terjadi sekarang ini, Tuhan hendak menyatakan pemeliharaannya dan membawa kita dalam kecukupan. Sekalipun musim kering berkepanjangan seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Sekali lagi, mari miliki kejernihan berpikir tentang kemiskinan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami semakin mengerti tentang arti kehidupan yang harus kami jalani di dalam Engkau. Jangan biarkan pikiran kami dikotori dengan satu hal yang tidak jelas, melainkan tetaplah kami berpegang dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sekalipun saat ini kami dalam keadaan kekurangan secara finansial atau perekonomian kami, Tuhan, jangan biarkan
hati kami menjadi hati yang miskin sehingga kami tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitar kami, Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami tentang janda di Sarfat. Sekalipun dalam diri pribadinya menghadapi atau butuh bantuan, tetapi dia tidak miskin hati, melainkan dia tetap menjadi kaya, yaitu dia peduli dengan orang yang ada dan orang yang membutuhkan pada waktu itu, Tuhan. Renungan hari ini mengajarkan kepada kami, sekalipun kami dalam keadaan kurang, biarlah kami memiliki kejernihan berpikir tentang apa arti hidup miskin di dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memelihara dan mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.